Selamat pagi anak-anakku, semoga kabar kalian untuk hari ini baik-baik saja. Nah, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita. Nah, silakan buka bukunya masing-masing ya anakku, tetap semangat. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran kita yaitu stratifikasi sosial. Nah, apa itu stratifikasi sosial? Di sini ada dua ahli mengartikan bahwa stratifikasi sosial itu adalah yang pertama ada Max Weber. Dia mengartikan bahwa sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Yang kedua di sini ada Aisrokin, yaitu dia mengartikan bahwa stratifikasi sosial adalah sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Nah, dari dua pengertian ini bahwa dapat disimpulkan stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas sosial secara bertingkat. Nah, secara bertingkat yang dimaksud di sini adalah ada kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Nah, kemudian kita masuk pada dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ini disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, yaitu yang pertama kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, peran, dan status atau kedudukan. Yang pertama mari kita bahas yaitu kekayaan. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu kekayaan. Nah, kekayaan yang dimaksud di sini adalah erat dengan pendapatan, kepemilikan harta seseorang, atau semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula peluang seseorang untuk menduduki lapisan sosial kelas atas. Nah, kekayaan yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap orang dapat dilihat dari kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan yang dimaksud contohnya seperti gaya hidup di lingkungan masyarakat, cara berpakaian, tempat tinggal, dan kebiasaan lainnya. Kemudian kita perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa tingkatan stratifikasi sosial mulai dari kelas rendah, yaitu orang miskin, golongan menengah, dan orang kaya, yaitu masuk dalam tingkatan kelas atas. Selanjutnya kita masuk pada kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Nah, kekuasaan mereka hanya akan cenderung lebih berkuasa dan memiliki wewenang yang lebih bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Nah, orang-orang masyarakat yang memiliki kekuasaan ini biasanya menempati orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi atau masuk pada kelas-kelas sosial yang tinggi. Sedangkan untuk kelas sosial yang rendah atau masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan akan menempati kelas yang lebih rendah. Nah, perhatikan bagian berikut. Di sini beberapa contoh yaitu golongan untuk kelas bawah. Dia termasuk dalam buruh, petani, ataupun budak. Nah, sedangkan untuk golongan menengah, dia termasuk dalam pegawai kantoran, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Nah, sedangkan untuk golongan atas ataupun kelas atas, orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Kemudian kita masuk pada keturunan. Nah, keturunan yang dimaksud di sini adalah hal yang berdasarkan golongan raja ataupun bangsawan.
Nah, contohnya di sini yaitu masyarakat Jawa dikenal dengan gelar Raden untuk seorang yang berasal dari keluarga bangsawan. Nah, perhatikan di sini ada kalau untuk kelas bawah dia termasuk pada petani, pedagang buruh. Nah, sedangkan untuk kelas atas dia raja ataupun bangsawan. Seperti itulah untuk keturunan. Kemudian kita masuk pada pendidikan. Nah, pendidikan di sini merupakan tingkatan ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Nah, misalkan SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Nah, contohnya di sini adalah orang yang termasuk golongan pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan gelar juga lebih tinggi. Contohnya dokter, dosen, peneliti, hakim, polisi, dan segala macamnya. Kemudian kita masuk status atau kedudukan. Nah, status atau kedudukan itu biasanya menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah pada semua sistem sosial pasti terdapat berbagai macam kedudukan. Nah, di sini contohnya kita untuk keluarga ataupun rumah tangga. Nah, di sini status seorang suami. Nah, suami di sini harus berperan lebih banyak terhadap istri untuk melindungi anak ataupun istri untuk memberikan makan, nafkah, dan juga contoh lainnya seperti itu dalam status ataupun kedudukan. Kemudian kita masuk pada peran. Nah, peran di sini merupakan tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status. Nah, kedudukan biasanya tidak berfungsi tanpa peran. Nah, kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, misalkan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diinginkan, maka ia telah menjalankan perannya. Nah, contoh lainnya adalah seseorang tidak bisa menjebloskan orang lain ke dalam penjara kalau ia tidak memiliki kedudukan, misalnya seorang hakim. Peran juga merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang karena ia dapat mengatur dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, dari dasar-dasar stratifikasi sosial yang ada di masyarakat sudah kita dapat pahami. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab stratifikasi sosial. Nah, beberapa faktor penyebab stratifikasi sosial itu yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Yang kedua, pembagian tugas yang terspesialisasi. Yang ketiga, kelangkaan. Nah, yang pertama kita bahas itu perbedaan ras dan budaya. Nah, perbedaan ras dan budaya yang dimaksud di sini biasanya itu dilihat dari warna kulit. Kemudian dilihat dari latar belakang etnis, budaya, dan juga sebagainya yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Kemudian masuk pada pembagian tugas yang terspesialisasi. Nah, di sini tugas yang dimaksud di sini adalah kekuasaan dan status dalam stratifikasi sosial. Nah, perbedaan di sini biasanya sering terjadi pada status anggota masyarakat, baik dalam masyarakat primitif maupun masyarakat maju. Kemudian yang nomor 3 ada kelangkaan. Nah, kelangkaan ini sering terjadi pada masyarakat, baik secara lambat laun, selalu terjadi stratifikasi sosial karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Nah, kelangkaan
kondisi yang mengandung perbedaan dan hak dan kesempatan pada masyarakat. Nah, di sini ada beberapa sifat stratifikasi sosial. Nah, sifat stratifikasi sosial ini ada 3. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup, yang kedua ada stratifikasi sosial campuran, dan yang ketiga ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, yang pertama stratifikasi sosial tertutup itu adalah stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas. Nah, mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Nah, hal ini bahwa stratifikasi sosial ini terjadi di masyarakat itu yaitu bersifat diskriminatif atau terlihat jelas banyak perbedaan. Nah, yang kedua stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini mobilitasnya sangat besar. Nah, yaitu setiap anggota strata dapat bebas berpindah baik dalam strata sosial yang vertikal maupun strata sosial yang horizontal. Nah, biasanya dalam stratifikasi sosial terbuka ini yaitu pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan kekuasaan lainnya. Nah, semuanya bisa itu diraih dengan usaha masing-masing, baik individu maupun kelompok, yang biasanya bisa berpindah baik dari lapisan bawah ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Kemudian masuk pada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran ini yaitu kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan juga stratifikasi sosial terbuka. Oke, kemudian kita masuk pada fungsi stratifikasi sosial. Nah, yang pertama fungsi stratifikasi sosial itu adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, contohnya di sini ada yang pertama itu distribusi hak istimewa itu yaitu menentukan penghasilan atau tingkat kekayaan dan juga wewenang. Yang kedua, menjadi sistem pertengahan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Nah, persaingan di sini yaitu didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, ataupun milik, dan juga kekuasaan. Kemudian ada penentuan lambang-lambang ataupun simbol status, baik dari kedudukan ataupun tingkah laku, dan juga cara berpakaian di lingkungan masyarakat. Kemudian ada penentuan tingkah mudah dan sukar bertukarnya kedudukan. Kemudian alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Nah, dari dari fungsi stratifikasi sosial ini bahwa perwujudan dari stratifikasi sosial adalah kelas-kelas sosial baik dari segi ekonomi, sosial, dan juga politik dan juga kekuasaan. Nah, banyak yang perlu kita lihat. Inilah beberapa fungsi stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini, yaitu sudah kita jelaskan tadi stratifikasi sosial baik fungsi dan dasarnya. Oke, minggu depan akan kita lanjut lagi. Nah, ada pun tugas yang sudah saya bagikan di
classroom kita. Nah, kerjakan, jangan ada yang terlambat ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam SFD.